Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa, NPM 191110137. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah simulasi konseling kelompok untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah implementasi konseling kelompok yang diampu oleh Bapak Suhendri, SPD MPD Kons. Dalam konseling kelompok sendiri adalah suatu proses untuk mengentaskan suatu permasalahan dengan menggunakan dinamika kelompok. Terdapat 4 tahap dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, peralihan, tahap penutupan, dan tahap pengakhiran. Yang pertama pada tahap pembentukan. Tahap pembentukan di sini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu salam. Salam pembuka, menanyakan kabar, menjelaskan pengertian konseling kelompok kepada seluruh anggota kelompok, perkenalan dari semua anggota kelompok, lakukan kontrak waktu atau kesepakatan waktu untuk durasi konseling kelompok yang akan dilakukan, kemudian menjelaskan asas-asas konseling kelompok secara tersirat. Asas-asas ini ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas kenormatifan. Kemudian dalam tahap pembentukan juga terdapat ice breaking untuk mencairkan suasana, membangun dinamika kelompok, memberi semangat kepada seluruh anggota kelompok. Kemudian setelah tahap pembentukan, kita masuk ke tahap peralihan. Yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap peralihan di sini merupakan peralihan dari tahap pembentukan ke tahap inti. Jadi di sini pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok tentang kesiapan dari anggota kelompok untuk masuk ke tahap inti konseling kelompok tersebut. Selain itu juga pada tahap ini pemimpin kelompok meminta dengan kesukarelaan anggota kelompok untuk menceritakan permasalahannya satu persatu. Jikapun tidak ada anggota kelompok yang bersedia atau hanya beberapa saja yang bersedia untuk menceritakan permasalahannya, itu tidak menjadi masalah karena di sini mengingat terdapat asas kesukarelaan, jadi tanpa paksaan apapun. Dalam tahap peralihan juga permasalahan itu dibahas. Dari anggota kelompok memberikan pendapatnya masing-masing mengenai masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga, tahap penutupan. Dalam tahap penutupan di sini dari anggota kelompok yang permasalahannya sedang dibahas diminta oleh pemimpin kelompok untuk menyimpulkan, menanyakan tentang langkah apa yang akan diambil setelah kegiatan konseling kelompok, kesan dan pesan dari anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok, dan seorang pemimpin kelompok pada tahap ini mengklarifikasi semuanya, baik dari anggota kelompok yang memberi pendapat dan anggota kelompok yang menceritakan permasalahannya, sehingga dalam tahap ini konselor memastikan bahwa semua anggota kelompok paham tentang masalah yang sedang dibahas dan solusinya seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat tahap pengakhiran, akhir dari proses konseling kelompok ini. Dalam tahap pengakhiran
ini berisi tentang evaluasi dari proses konseling kelompok yang telah dilaksanakan dan rencana tindak lanjut. Tindak lanjut ini maksudnya tindak lanjut dari kegiatan konseling kelompok ini akan dilaksanakan kapan, di mana, dan waktunya itu ditentukan bersama-sama dengan anggota kelompok. Salam penutup dan ucapan terima kasih atas kehadiran anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini dari mana tadi sebelum kesini? Dari rumah. Oh, dari rumah. Sekolahnya dari ya? Iya. Terima kasih atas kedatangannya. Ibu sangat senang sekali kalian mau menyempatkan waktu untuk kegiatan pada siang hari ini. Nah, sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa teman-teman semua ini tahu nggak apa tujuan kita untuk berkumpul pada siang hari ini? Belum tahu. Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan yang namanya konseling kelompok. Pernah dengar sebelumnya? Nah, tapi sudah tahu ya kata konseling itu apa? Kan biasanya ada konseling, ada nggak? Nah, jadi kalau belum tahu, saya akan menjelaskan. Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan untuk menuntaskan suatu masalah dengan menggunakan dinamika kelompok. Jadi kita di sini memecahkan masalah bareng-bareng gitu. Nah, seperti itu pengertiannya. Kira-kira tujuan konseling kelompok itu apa ya? Kalau tadi konseling kelompok itu mengentaskan masalah, terus tujuannya apa konseling kelompok itu? Belum tahu. Ya, tujuannya yaitu membantu teman kita. Misalnya kalian ini ada masalah, nah nanti teman-teman ini membantu menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Iya. Nah, ini semuanya di sini sudah saling kenal atau belum? Belum. Belum. Ini udah berteman. Baru ketemu. Belum bertemu. Tapi sudah tahu mukanya masing-masing. Udah. Oh, sudah. Tapi kita harus tetap memakai masker ya untuk menjaga protokol kesehatan karena musim COVID ini. Nah, sebelum memulainya, kalau nggak kenal kan nggak enak. Nah, kita kenalan dulu nih satu sama lain biar saling kenal. Perkenalannya nanti kita sebutin nama sama asal sekolahnya masing-masing gitu ya. Jadi SMA mana sama mana kan berbeda-beda. Nah, itu yuk kita mulai dari mbaknya. Perkenalkan, nama saya Afifah, asal SMA Negeri 1 Karangrayung, Grobogan. Terus perkenalkan, nama saya Tiara, saya berasal di SMK Tunaseretan. Perkenalkan, nama saya Fatika dari SMA
Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Sasa dari SMK Negeri Diogoro. Oh, Sasa. Mbak Sasa, apakah kenal sama Mbak Yani? Belum kenal, baru pertama ketemu. Iya, namanya siapa ini? Ini Tiara. Mbak Tiara. Mbak Tiara kenal sama Mbak Yani? belum. Siapa namanya? Iya. Oh iya. Terus ini sama Mbak ini sudah kenal? Mbak ini? Siapa namanya? Afifah. Ya. Sudah saling kenal ya. Iya. Nah, karena ini konseling, jadi nanti pembicaraan kita ini cukup kita yang ada di ruangan ini saja yang tahu ya, jangan disebar-sebarkan. Terus nanti kalau kalian nggak boleh memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara. Jadi nunggu temannya selesai bicara dulu, baru ngomong. Kalau mau ngomong, angkat tangannya dulu. Betul ya? Iya. Nah, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok yang hari ini, kita kesepakatan waktu dulu ya. Konselingnya akan diadakan berapa lama? Ada yang mau mengusulkan? 30 jam, 30 menit, 30 menit atau 30 menit. Ada opsi lain? Saya punya Iya, 35 menit. 35 menit. Ayo, siapa yang mau? 35 menit. 35? 35 menit. Saya 30 menit. Oh, 35 dan 30 menit. Kita ambil suara terbanyak ya, 35 menit. Oke, Bu. Sepakat? Sepakat. Baik. Nah, kira-kira sudah siap belum untuk masuk ke tahap konselingnya? Sudah Siap, siap Bu. belum? Insya Allah siap. Nah, kita mulai dari kalian untuk mengungkapkan permasalahannya satu persatu ya. Mungkin bisa dimulai dulu dari Mbak Jian. Masalah apa yang sedang dihadapi saat ini? Masalah saya yang akhir-akhir ini saya hadapi itu Bu, bingung, kadang suka jajan kayak boros gitu loh Bu. Jadi tapi borosnya itu lebih ke suka jajannya, nggak kayak lebih ke beli barang-barang tuh nggak, cuma borosnya itu lebih ke jajan. Jadi punya uang dikit langsung beli, pengen ini, pengen sebelah, pengen ini. Jadi kayak malah kebutuhan yang harus beli buku atau beli malah udah kepake buat jajan. Jadi lebih berat ke jajannya Iya. ya daripada ke hal-hal yang lebih penting Iya. gitu ya. Oh, baik. Lalu Mbaknya? Kalau dari saya sendiri itu akhir-akhir ini susah tidur karena banyak pikiran sih, mungkin karena tugasnya itu mepet deadline kayak gitu. Kak udah mencoba tidur, udah memejamkan mata gitu tapi susah tidur. Oh, insomnia ya. Ya. Jadi ya. Terus kalau menurut saya itu sering kecapean Bu, karena kurang bisa mengatur waktu itu Bu. Jadi sering keteteran dan akhirnya malah kecapean sendiri. Iya, baik. Lalu Kalau saya itu suka boros nih beli barang-barang yang lucu. Biasanya kalau ada barang yang lucu saya suka beli. Terus saya tuh suka ini, nggak mikir saya punya duit apa enggak. berarti nggak mikir dulu itu Iya, penting apa enggak, iya. tapi kalau lucu dibeli aja Iya. gitu ya. Berdasarkan keinginan saya. Oh iya. Baik. Terus Mbaknya? Kalau saya akhir-akhir ini kan kayak media sosial Kak, kayak merajalela gitu kayak Bu. Iya. Kayak TikTok, Instagram gitu. Jadi
Saya merasa bahwa saya sudah kecanduan media sosial, saya kecanduan main HP gitu. Kalau sehari nggak main HP itu rasanya kurang gitu. Jadi pasti saya setiap harinya pegang HP, lihat media sosial gitu. Nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Baik. Nah, ini kan sudah mengungkapkan permasalahan satu sama lain. Nah, kira-kira masalah yang mana nih yang pengen kita angkat, yang pengen kita bahas di sini? Ya, usul Bu, masalahnya Mbak apa tadi Mbak Safa ya. Iya, ada pendapat lain? Usul Bu, Iya. kalau tadi yang harus ada dua, kita angkat yang harus aja. Oh iya, mbaknya? Yang harus aja. Ya ini? Iya sih. Yang boros buat barang-barang itu ya? Iya. Sama yang suka jajan ya? Iya, jadi dari Mbak Cian sama Mbak Tiara setuju nggak kalau masalahnya dibahas di konseling kelompok siang hari ini? Setuju. Ya. Kalau gitu bisa diceritakan lebih rinci Mbak Tiara gimana permasalahannya? Jadi kan sekarang kan ini kalau saya diajak main ke mall atau kemana gitu, ada kayak karet-karet lucu atau gelang-gelang lucu, itu saya suka beli. Saya nggak mikir saya udah punya barang ini atau enggak, saya sering beli. Pokoknya itu kalau ada barang lucu saya beli. Jadi tanpa saya sadari ini butuh atau tidak, tetap saya beli. Nah, itu tadi permasalahan dari Mbak Tiara. Dari teman-teman, adakah yang mau menanggapi? Saya tuh ikut menanggapi. Iya. Kalau misalkan Mbak Tiara itu udah punya misalkan di mall nih, nah ada gelang lucu, nah Mbak Tiara itu pengen, tapi posisi di rumah itu udah punya gelang, misal di rumah udah punya gelang warna coklat. Iya. Nah, yang lucu di mall itu juga warna coklat, apakah tetap dibeli atau tidak? Kalau saya sendiri tetap saya beli sih, Mbak. Makanya itu biasanya kalau dulu itu biasanya faktornya itu dari ajakan teman atau pengen sendiri atau udah ada planning nih kalau pergi ke toko misal ke tempat aksesoris, kamu mau beli ini nanti apa udah terpikirkan dulu atau udah sampai ke tokonya biar itu langsung beli. Nah, kalau saya dari rumah itu malah gini Mbak pikirannya, saya nggak mau beli apa-apa, tapi kalau saya udah sampai ke tempat itu saya malah beli gitu, kayak lucu aja gitu. Jadi kayak langsung Iya, keinginan saya untuk beli. Saya punya. Kan misal tadi di rumah udah punya karet gelang ya warna coklat, terus main lagi ke mall beli lagi warna coklat. Nah itu dipakai secara bergantian atau yang satu doang yang dipakai terus yang lainnya itu buat koleksi atau gimana? Kalau saya sih biasanya buat koleksi, jadi yang lama nanti saya simpan, saya pakainya yang baru. Itu karena Kalau misalkan kita udah pengen tuh, tapi kita nggak bawa uang atau uang kita kurang gitu ya. Mbaknya itu kayak besok harus kembali lagi untuk beli apa, udah nggak usah gitu. Besok kembali lagi beli. Saya mau tanya ke Mbak Tiara, misal Mbak
Tiara ini nggak punya uang buat beli barang tersebut, apakah Mbak Tiara ini menabung untuk membeli atau uangnya dari orang tua? Kalau saya sendiri tetap menabung sih, Bu. Saya pikirkan kalau minta sama orang tua nggak enak juga. Jadi saya tetap gimana caranya saya bisa nabung. Nah, baik. Jadi kalian kan sudah beberapa saya simpulkan ya dari permasalahan Mbak Tiara ini lebih ke nggak bisa menentukan prioritas mana dulu yang harus dibeli. Jadi mungkin Mbak Tiara bisa mikir 2 kali, memikirkan lebih matang gitu. Kayak kalau mau beli itu dipikir dulu, aku butuh nggak ya kira-kira, kan aku udah punya nih di rumah, masa aku mau beli lagi, mending tak buat beli ke barang yang lebih prioritas. Misalnya kan kuliah kan banyak kebutuhan, mungkin kalau dari ini bisa untuk membeli kuota aja atau membeli buku atau yang lain. Nah, dari itu tadi, apakah teman-teman ada yang mau memberikan saran kepada Mbak Tiara? Ya benar tadi kata Nisa ya, apa namanya, kalau kita lebih mementingkan kebutuhannya kita dulu daripada keinginan kita, kayak hal-hal yang nggak gitu kan kita udah punya, mesti kita melatih diri lah, kayak mengkontrol diri. Kayak gini ki udah pernah kebutuhan kita masih banyak, kita udah kuliah, kebutuhan kita masih banyak, lebih apalagi daring ya, daring itu kuota yang paling penting, kuota itu ya. Jadi kayak mending kayak kita memikirkan mana sih yang penting, mana sih yang belum. Kita udah punya keinginan, kita udah punya nih, ya udah kita nggak usah melatih diri lah, kok mengontrol diri, berusaha stop dulu. Ada yang lain, ada yang mau beri saran kepada temannya? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Kembali ke Mbak Tiara. Setelah diberi saran dan yang lainnya, apa yang akan Mbak Tiara lakukan setelah konseling ini? Mungkin nanti kalau saya habis belanja atau gimana, atau mungkin ada libur-libur, mungkin saya akan pikir lagi 2 kali barang ini penting atau enggak buat saya, mungkin seperti itu sih. Jadi Mbak Tiara lebih tahu gitu ya. Nah, ini sudah pada ngantuk nggak? Ngantuk ya. Nah, kita ice breaking dulu nih, kita biar semangat. Ice breakingnya, ice breakingnya tembak dor. Apa tuh? Untuk mencairkan suasana. Nah, nanti saya kasih aba-aba. Kalau saya bilang dor, kalian balas dor. Terus kalau saya bilang bum, kalian wah gitu. Terus kalau saya bilang dor, kalian responnya nggak kena gitu ya. Latihan dulu, latihan. Ya, kita latihan dulu. Yuk. Dor. Ya, kita ulangi ya.
Iya kayak gitu. Nah kita mulai yang beneran ya. Dor. Lucu udah ngantuk lagi kan? Ya udah sedih. Tapi ini waktu kita sudah hampir habis nih, sudah menunjukkan 30 menit. Nah, sebelum kegiatan konseling kelompok kali ini, apakah dari kalian ada yang mau memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini? Yuk, tunjuk tangan, angkat tangan yang mau. Ya, gimana ya? Untuk kegiatan hari ini kan kita menyelesaikan permasalahan tadi Mbak, tentang boros ya Bu. Kebetulan kan saya tadi juga menyampaikan permasalahannya ke saya kan juga boros, jadi ada yang bisa saya ambil dari pembahasan kali ini untuk saya juga, untuk diri saya sendiri kan saya juga sering boros ya Bu, kan bedanya cuma dari barang ke saya ke makanan ya, jadi kayak tahu sih sarannya gimana, solusinya gimana. Iya, baik. Terus yang lain ada yang mau menyampaikan pesannya? Pesan saya setelah melakukan konseling kelompok, jadi saya merasa bahwa kalau kita berbagi masalah, nanti kita bisa mendapatkan solusi gitu. Jadi tidak ditanggung sendiri gitu masalahnya. Benar sekali. Yang lain? Ya, dengan adanya konseling siang hari ini kan jadinya kita lebih bisa kayak menentukan mana yang lebih kita butuhkan
dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tambahan dari saya itu pesannya itu kan kita melakukan konseling kelompok ya. Nah, dari satu orang itu kan menceritakan masalah dari orang lain. Nah, sebaiknya masalah yang diceritakan Mbak Ria tadi tidak disebarluaskan seperti itu, tidak diceritakan ke orang lain, cukup kita yang tahu. Dan agar gimana ya, kan itu privacy seseorang gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah menyampaikan pesan dan pesannya. Nah, konseling kelompok pada siang hari ini kan berlanjut nih. Kira-kira mau diadakan kapan lagi? Apakah ada usulan? Minggu depan. Ya, minggu depan. Terus Ya, minggu depan. minggu depan ya sepakat untuk melakukan konseling kelompok minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Setuju nggak? Setuju. Baik, terima kasih. Kita akhiri konseling kelompok siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sama kalian yang sudah hadir dalam konseling kelompok siang hari ini. Saya minta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan dari saya ya. Tolong dimaafkan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konseling kelompok pada kali ini menggunakan pendekatan behavioral untuk memecahkan suatu permasalahannya. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan behavioral karena dari anggota kelompok mengungkapkan bahwa perilakunya itu tidak adaptif atau menunjukkan perilaku maladaptif. Maka dari itu tujuan saya dari konseling kelompok menggunakan pendekatan behavioral ini, seorang anggota kelompok ini dapat mengubah perilaku maladaptifnya menjadi perilaku adaptif yang sesuai dan diterima oleh lingkungan masyarakat atau diterima oleh dirinya sendiri. Nah, itu tadi hasil simulasi konseling kelompok yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah implementasi konseling kelompok. Jikapun ada tutur kata atau perbuatan atau tahap-tahap yang masih terlewatkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akan memperbaiki diri lagi dengan belajar lebih dalam mengenai konseling kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.